البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Hadi da'watuna wa aqidatuna. Ini adalah dakwah kami dan juga akidah kami. Karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi rahmatullah alaih. Syarah oleh siapa? Yang syarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Al-Haduri waffaqahullah. Sekarang kita akan masuki halaman yang ke-29, dari halaman 29. Masih penjelasan seputar khutbatul hajah. Karena panjang ya. Nah, kita lihat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Oleh karena itu enggak boleh kita nyembah Nabi Muhammad SAW. Nabiyyun la yu'bad, rasulun la yukadzdzab, itu kaidahnya. Nabiyyun la yu'bad, rasulun la yukadzdzab, itu kaidahnya. Nabi yang tidak disembah dan rasul yang tidak didustakan. Paham ya? Jadi kita enggak boleh nyembah Nabi. Oleh karena itu sangat keliru orang-orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasara mengatakan Al-Masih anak Allah. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Kita lihat syarahnya. Qala asy-syarihu asbahullah, halaman 29, simak baik-baik. Ai uqirru wa a'tarifu anna Muhammadan huwa ibnu Abdullah Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, yantahi nasabuhu ila Ismail bin Ibrahim alaihissalam wa huwa afdalul khalqi jami'an. Simak baik-baik barakallahu fiik. Ya, na'am. Makna asyhadu adalah uqirru. Uqirru wa a'tarifu, aku mengakui dan aku menetapkan. Anna Muhammadan, uqirru menetapkan, a'tarifu mengakui. Aku mengakui dan aku menetapkan anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad adalah huwa ibnu Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib siapa namanya dan apa kedudukannya dengan Rasulullah? Abdul Muttalib apanya Rasulullah? Abdul Muttalib kakeknya namanya na'am. Syaibatul Hamdi. Kalau Abu Talib apanya Rasulullah? Abu Talib namanya Abdul Manaf. Itu dibedakan ya. Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya. Abu Talib pamannya ini namanya Abdul Manaf. Kalau Abdul Muttalib kakeknya namanya Syaibatul Hamdi. Paham ya? Nah, dibiasakan kalau misalkan mau ke belakang itu biasakan izinin dulu ya. Izin dulu biasakan gitu nanti. Nah, barakallahu fiik biasa. Nah, itu hadis itu dalilnya dalam surat apa Abdurrahman? Surat An-Nur ya. Ya kan? Kalau tidak salah dalam surat An-Nur ada itu. Jadi kalau ada orang mau berdiri pada suatu pertemuan, maka hendaknya dia izin terlebih dahulu. Paham ya? Nah, kemudian sampai diizinkan. Itu di dalam ayat, kalau dalam hadis juga ada. Syahidnya barakallahu fiik, di sini asyhadu maknanya uqirru wa a'tarifu. Aku mengakui dan aku menetapkan anna Muhammad, dan bahwasanya Muhammad itu adalah huwa ibnu Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Paham ya? Nah, akan datang nanti di akhir zaman. Nama dan nama bapaknya seperti nama Rasulullah SAW dan bapaknya Rasulullah SAW. Siapa itu? Imam siapa? Imam siapa? Datang nanti akhir zaman. Namanya dan nama bapaknya seperti nama Rasulullah dan nama bapaknya Rasulullah SAW. Antum? Imam Mahdi. Imam Mahdi, Muhammad ibn Abdullah. Paham ya?
Imam Mahdi ma'ruf ya, na'am. Yantahi nasabu ila Ismail bin Ibrahim alaihissalam, nasabnya habis sampai kepada Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Wa huwa afdalul khalqi jami'an, yang mana Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling afdal. Wa qad arsalahu Allah azza wa jalla ila an-nasi kaffah, dan sungguh Allah Ta'ala telah mengutusnya kepada semua manusia. Semua manusia seluruh dunia, barakallahu fi, dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa bu'ithu ila an-nasi kaffah, dan aku diutus untuk semua manusia. Kenapa demikian? Karena nabi-nabi sebelumnya itu kalau diutus hanya untuk kaumnya secara khusus. Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Hud kepada kaumnya, Nabi Syuaib kepada kaumnya, Nabi Isa kepada kaumnya. Nah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau diutus untuk semua manusia. Diutus untuk apa? Semua manusia. Kita lihat. Kam'anan qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia sebagai basyira, pemberi kabar gembira, wa nadhira, pemberi peringatan, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Wa qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masyaallah. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat, kecuali sebagai rahmat kasih sayang untuk alam semesta ini. Paham ya? Sebagai kasih sayang untuk apa? Nah, barakallahu fik, semua manusia. Laqad qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga menyatakan, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Katakanlah wahai segenap manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, diutus untuk kalian semuanya, yang hanya milik Allah lah kekuasaan langit dan bumi. Wa fi hadits Jabir bin Abdullah qol, dan juga di dalam hadisnya Jabir bin Abdullah, beliau berkata, disimak baik-baik kitabnya. Qala Rasulullah SAW bersabda, "U'titu khamsan wa lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Disimak kitabnya ya. "U'titu khamsan walam yu'ta ahadun walam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara. Nah, disimak. Aku diberi 5 perkara yang tidak ada seorang pun diberikan. Maksudnya apa? Aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan oleh seorang pun dari kalangan Nabi sebelumku. Apa 5 perkara tersebut? Sudah kita lewati semuanya. Di antaranya apa, barakallahu fi? 5 perkara tersebut. Ghanimah 1. Paham ya? Ghanimah 1, 2, apa lagi Abdullah? Apa? Apaan? Enggak dengar ya? Apa? Na'am. Jawami'ul kalim. Masuk ya? Di antara jawami'ul kalim juga dikasih apa? Yang barakallahu fi, kalam yang ringkas, padat, pendek tapi mencakup semuanya. Yang ketiga, antara mana? Dijadikan apa? Naam. Dijadikan semua tempat suci, masjid dan tahur. Paham ya? Jadi kapan dia menjumpai waktu sholat? Misalkan dia jauh dari masjid, sholat di sawah pun boleh. Paham ya? Seperti itu. Naam. Kalau tidak memungkinkan untuk menempuh perjalanan masjid ke masjid misalnya. Keempat, ihsan. Naam. Belum, la bahas. Antum ingat Umar? Masih ada 2 lagi nih, yang keempat, yang kelima yang ini. Antum ingat Muhammad? Apa? Lupa, la bahas. Antum ingat Mas? Ayo, naam, coba. Antum tahu Abdullah? Apa? Apa? Syafaat. Syafaat itu enggak khusus, ada juga yang lain bisa. Yang masuk dalam hadis ada. Apa? Nusirtu birru'b
masirata syahrin. Namanya itu. Yang keempat adalah apa? Rasulullah SAW diberikan pertolongan dengan apa? Musuhnya itu diberikan rasa takut. Padahal belum terjadi peperangan. Sebulan sebelumnya sudah diberi rasa takut pada musuh-musuhnya. Kemudian yang kelima ini, wa bu'itsu ilan nasi kaffah, dan aku diutus untuk semua manusia. Muttafaqun alaih. Falhamdulillahilladzi ja'alana min ummatihi. Maka segala pujian hanya milik Allah, zat yang telah menjadikan kita termasuk umatnya. Simak baik-baik. Wa nasallallahu azza wa jalla an yu'inana 'ala al-imtithali tariqatihi hatta nalqallaha wa huwa radin 'anna. Masyaallah. Dan kita meminta kepada Allah Taala agar memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa mengerjakan jalan-jalannya, metodenya, sunnahnya, sampai kita berjumpa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala ridho kepada kita. Wa fi qawlihi abduhu wa rasuluh raddun ala ta'ifatain. Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Bantahan itu dua kelompok. Kita lihat dua kelompok itu apa? Al-ula, kelompok pertama, al-sufiyah al-ghulat. Bantahan untuk sufiyah yang ekstrim. Ghulat itu ekstrim artinya. Ghulat itu artinya apa? Ekstrim. Ekstrim itu yang hulu. Itu berlebihan. Yang pertama adalah ala sufiyatul ghulat, bantahan untuk orang-orang sufiyah yang ghulat, yang ekstrim. Alladzina yaghluna fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ghulu, ekstrim di dalam menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rubbama balaghuhu maratibal uluhiyah. Dan bisa jadi mereka apa? Karena ekstrimnya mereka sampai mencapai tingkatan apa? Tingkatan uluhiyah. Maksudnya apa? Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tingkatannya memiliki apa? Tingkatan uluhiyah. Bayangkan, ghulu, ekstrim, orang sufiyah. Hatta qala ba'dhum, sampai sebagian mereka berkata, ya Muhammadu kun habibi, ya Muhammad kun tabibi. Artinya apa? Wahai Muhammad, jadilah engkau kekasihku, dan wahai Muhammad kun tabibi, jadikan engkau adalah dokterku. Bayangkan itu. Jadi yang menyembuhkan penyakit Muhammad. Paham ya? Seperti itu. Kan ghulu. Siapa yang menyembuhkan penyakit siapa? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ini ghulu sudah ini. Wa ajirni min nahibi inna auzari thiqalu. Artinya apa? Dan selamatkanlah aku min nahibi, dari apa? Dari barakallahu fik, api yang menyala-nyala. Lahib itu adalah api yang menyala-nyala. Paham ya? Nah, selamatkanlah diriku dari api yang menyala-nyala. Inna auzari thiqalu, karena semuanya dosa-dosaku berat. Paham ya? Ghulu atau tidak nih? Ghulu. Minta keselamatan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Ghulu. Seharusnya minta keselamatan kepada siapa seharusnya? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yad'unahu min dunillah fasammahu Allah 'abda. Mereka apa? Mereka menyeru Muhammad SAW, diseru, dipanggil, dimintai selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Fasammallahu 'abda. Padahal Allah Taala menamakan Muhammad itu adalah hamba. Bayangkan hulunya luar biasa. Asal yang kedua, raddun 'alal jufat. Jufat itu jamaah artinya, kelompok. Bantahan atas suatu kelompok minal falasifah wal malahidah. Malahidah, falasifah itu ahli filsafat, ahli kalam. Biasanya kalau orang kuliah itu ada jurusan fakultas apa? Jurusan apa? Barakallahu filsafat. Nah, ada itu. Kalau orang tidak dikasih hidayah bisa stres nanti. Paham ya? Filsafat itu membahas, ahli kalam banyak bicara sudah. Membahas perkara yang tidak pernah dibahas oleh para salafun saleh. Kita lihat sini, raddun 'alal jufat. Paham ya? Nah, minal falasifah wal malahidah, dari kalangan falasifah, ahli filsafat wal malahidah. Malahidah dari kalangan orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Orang-orang ateis. Paham ya? Orang-orang komunis itu. Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan Muhammad rajulun dzaki, Muhammad itu adalah laki yang cerdas. Istata'a an yajma'an nas ala afkarin wa aqwalin wa takhayyulat. Perhatikan ini. Dia mampu mengumpulkan manusia di atas pemikiran-pemikiran dan ucapan-ucapan dan hayalan-hayalan, bayangkan. Ila ghadzalik. Ini berarti kan ghulu. Paham ya? Jadi mereka menilai Muhammad itu hanya sekedar laki-laki yang cerdas saja. Paham ya? Kemudian menilai bahwasanya dia mampu mengumpulkan manusia di atas pemikirannya dan ucapannya dan hayalannya. Tidak mengakui nabi gitu loh. Allahul musta'an. Ila ghadzalik wal haqqul ladzi la raiba fi annahu Rasulullah haqqan wa sidqa.
dan kebenaran yang tidak ada keraguan lagi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah haqqan, dengan sebenar-benarnya, wasidqa, dan dengan jujur. Rasulun ilal Arab wal ajam wal jin wal ins. Simak baik-baik. Utusan kepada orang Arab, orang ajam, jin dan manusia. Haitsu kana kullu rasulin yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi 'ammah. Simak baik-baik ini. Dari sisi mana? Yaitu bahwasanya setiap rasul itu diutus kepada kaumnya secara khusus, dan Muhammad itu diutus untuk apa? Muhammad SAW diutus untuk apa? Untuk semua manusia. Bayangkan itu, semuanya. Kita sedikit lagi. Summa dzakara hadhihi salatul ayat. Simak baik-baik kitabnya, sudah dibagikan, disimak ya biar enggak rugi. Summa dzakara hadhihi salatul ayat, kemudian beliau menyebutkan 3 ayat ini. Allati fiha al-wasiyatu bittaqwallahi azza wa jalla, yang dalamnya ada wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal istimrar 'alaiha, dan senantiasa kontinu di atas ketakwaan atau wasiat tersebut hatta mamatih, sampai meninggal dunia. Dan wasiat takwa ini bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, dan umat-umat sebelumnya pun juga ada mendapatkan wasiat takwa ini juga. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan untuk kalian juga apa? An ittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, apa kata beliau? Usikum bittaqwallahi azza wa jalla, aku wasiatkan kalian semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Wa takrari hadhihi al-ayat ats-tsalatsah yadullu ala fadliha wa 'azimi ma fiha min al-wasaya. An-nafi'ah, kurang alif itu ya. Dan mengulangi 3 ayat ini menunjukkan 3 ayat yang mana? Dalam khutbatul hajah kan diulang-ulang 3 ayat. Ya kan? Nah, 3 ayat dalam khutbatul hajah diulang-ulang itu. Yang sudah hafal itu kan? Ya ayyuhan nasu taqu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. 3 ayat diulang-ulang. Kenapa? Kita lihat sini, simak baik-baik. Ya dulu, ini menunjukkan ala fadliha, atas keutamaannya, wa 'azimi ma fiha minal wasaya an-nafi'at, kurang alif dulu ya. Dan menunjukkan agungnya apa-apa yang terkandung di dalamnya berupa wasiat-wasiat yang bermanfaat. Ya'lamu dzalik, atau yu'lamu dzalik. Yu'lamu dzalik, akan diketahui hal tersebut man ada, atau kalau kembali ke fa'ilnya ya'lamu dzalik man ada ila madhani tafsirhi, akan mengetahui hal tersebut orang, berarti mannya fa'il ya, orang yang ada yang ingin merujuk atau kembali ila madhani tafsirhi, kembali kepada apa? Kembali pada kandungan tafsirannya. Wahya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan, dan jangan kalian mati kecuali hanya dalam keadaan berislam. Wa haqqa tuqatih ala qadri istita'ah, bertakwa di sini sesuai dengan kadar ketaatannya, karena orang enggak bisa dipaksakan. Paham ya? Fattaqullaha mastata'tum. Kita lihat karena Allah Ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Ya, simak ya. Wa qala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ila akhir ayat. Dan Allah Ta'ala tidak membebankan suatu jiwa kecuali yang dia mampu, yang dia upayakan. Paham ya itu? Qala Sa'di tafsiran, qala Sa'di, atau tafsir Sa'di Taisir Karimur Rahman, hadza amrun minallahi li'ibadihi al-mu'minin an yattaquhu haqqa taqwahu. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman agar mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan. Simak baik-baik kitabnya, barakallahu fiik. Jangan sampai mengecewakan. Wa an yastamiru ala dzalik, dan agar mereka senantiasa terus-menerus di atas ketakwaan tersebut, wa yusabbitu wa yasbutu alaihi, dan agar senantiasa kokoh di atasnya, wa yastaqimu ilal mamat, dan agar mereka beristiqamah sampai meninggal dunia. Fa inna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup di atas sesuatu, itu biasanya dia akan apa? Allah dinilai dengan apa? Dinilai dengan orang tersebut mati di atasnya. Maksudnya bagaimana? Nah, barakallahu fiik, innamal a'malu bil khawatim, itu maksudnya.
Sesungguhnya amalan-amalan itu akan dinilai dengan apa? Akhir hayatnya. Paham ya? Nanti tergantung dengan akhir hayatnya. Kalau dia di atas ketakwaan, di atas Islam sunnah, maka dia mati di atas kebaikan. Faman kana fi halis sihhati wa nasyatihi wa imkani mudawiman littaqwa rabbih wa ta'atihi. Perhatikan baik-baik artinya. Maka barang siapa yang dalam keadaan dia sehat, semangat dan memungkinkan, maksudnya dalam kondisi dia sehat, semangat dan memungkinkan untuk bertakwa, mudawiman dalam keadaan dia senantiasa terus-menerus littaqwa rabbih, untuk bertakwa kepada Rabbnya, wa ta'atih dan mentaatinya, muniban ilaih dan kembali kepada Allah Taala, ala dawam di atas continue terus-menerus, sabbatahullah 'inda mautihi, niscaya Allah Taala kokohkan dia ketika matinya. Wa razaqahu husnal khatimah, dan niscaya Allah Taala akan berikan rezeki kepada orang tersebut yaitu penutupan yang baik. Bisa mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka sungguh dia akan masuk surga. Wa taqwallahi haqqa taqwa, kama qala Ibnu Mas'ud. Perhatikan baik-baik ini. Bertakwa kepada Allah Taala dengan sebenar-benar ketakwaan maknanya adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud anhu, bahwa an yuta'a fala yu'sa wa yudkar fala yunsa wa yushkar fala yukfar. Masyaallah. Maksudnya Allah Taala ditaati, tidak dimaksiati, diingat-ingat, tidak dilupakan, wa yushkar disyukuri dan tidak dikufuri. Wa hadhil ayatu bayanun lima yastahiquhu ta'ala min at-taqwa, dan ayat ini merupakan penjelasan terhadap perkara yang layak dan berhak untuk Allah Subhanahu wa taala berupa ketakwaan. Wa amma ma yajibu 'alal 'abdi minha, dan apa-apa yang diwajibkan atas hamba, barakallahu fikum, untuk bertakwa tersebut. Fa kama qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum, yang diwajibkan bertakwa kepada Allah Taala semampunya. Wa tafasirut taqwa al-muta'alliqah bil qalbi wal jawarih katsiratun jiddah, dan rincian ketakwaan yang kaitannya dengan apa? Hati dan juga anggota badan sangat banyak sekali. Ya jama'uha fi'lu ma amarallahu bihi wa tarku kulli ma nahallahu anhu. Yang mengumpulkannya adalah apa? Mengerjakan apa-apa yang Allah telah perintahkan dan meninggalkan seluruh apa-apa yang Allah Taala larang. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yaj'alana minal muttaqin. Wa nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.